warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji perkara nomor 90 PUU Min XXI 2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK dalam sidang pembacaan putusan etik Selasa 7 November 2023. MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan serta kesopanan. Apa alasan Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK? Putusan MKMK tidak bisa pulihkan krisis konstitusi. Apakah putusan MKMK bisa kembalikan kepercayaan publik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Rocky Wahyudi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Kabar baik, Bung Wahyudi? Alhamdulillah, kabar baik. Semoga juga Bang Enggi baik. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik, Bung Wahyudi, lagi-lagi terkait putusan MKMK yang mana akhirnya memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Apakah menurut Anda, Bung, putusan MKMK tersebut tak tegas karena hanya memberikan putusan pemberhentian jabatan Ketua MK tanpa memecat sebagai hakim MK? Iya, kalau dibilang tegas dan tidak tegas, ini tergantung perspektif. Kalau bagi publik mungkin kurang tegas, tapi bagi Pak Anwar Usman sendiri mungkin sangat tegas ya, gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau kita coba melihat dan memahami MK-MK ini kan persoalannya masalah etik, ya. Jadi sidangnya sidang kode etik. Jadi persoalan yang dibahas memang hanya sebatas etika. Nah, kalau etika ini kan bukan persoalan hukum yang harus ada benar salah dan kemudian menjadi tindak pidana yang harus menjadi hukuman pidana, kan tidak sampai sana. Jadi menurut saya mungkin itu yang bisa dilakukan secara maksimal oleh Mahkamah Etik itu, jadi Mahkamah Kehormatan. Jadi sidangnya kan cuma mempersoalkan persoalan etika. Persoalan etika itu persoalan sopan atau tidak sopan, soal pantas atau tidak pantas, kan gitu posisinya. Jadi kalau dipandang akhir hasilnya bahwa tidak pantas seorang ketua melakukan apa kebijakan seperti yang terjadi di keputusan PU nomor 90 itu yang lagi ramai terkait dengan batas umur capres dan cawapres itu, ya itu akhirnya ujungnya hanya persoalan tidak pantas atau tidak sopan mungkin gitu ya. Jadi hasilnya paling jatuhnya kepada persoalan kode etik. Akhirnya dipandang sebagai ketua tidak pantas melakukan itu atau tidak sopan melakukan seperti itu. Ujungnya maka yang terjadi adalah hanya sebagai ketua yang tidak pantas. Jadi tidak sampai kategori pelanggaran hukum ataupun tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman pidana. Makanya kita bisa melihat hasil sidang keputusannya juga akhirnya hanya persoalan ketidakpantasan atau persoalan etika yang ujungnya hanya meminta untuk diberhentikan dari posisi ketua. Karena hanya posisi ketua, tapi posisi hakimnya kan tidak dipersoalkan. Itu persoalan etika itu demikian. Sehingga kalau dari awal saya melihat MK-MK ini seperti memberikan satu tetes air di tengah kehausan, di tengah padang pasir yang begitu panas gitu ya. Dalam situasi kondisi yang begitu panas, yang begitu menggalaukan penduduk Republik ini, akhirnya MK-MK membuat suatu keputusan yang menurut saya itu hanya setetes air yang diberikan dan tidak memberikan kesejukan apapun, hanya mungkin merubah konstelasi sedikit. Tapi memang setidaknya mengalihkan perhatian publik bahwa dari
kegelisahan yang begitu tinggi akhirnya sedikit mereda karena ada persoalan etik yang sudah disidangkan. Saya pikir begitu, Bung Enggi. Baik, kemudian berdasarkan tadi yang Anda katakan hanya setetes air gitu. Apakah sejak putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres diputuskan, Anwar Usman termasuk nama yang berkontribusi menciptakan krisis politik dan konstitusi, Bung Wahyudi? Oh, saya pikir memang itu sulit dihindari ya pernyataan itu. Karena posisinya kan sangat strategis. Posisinya sebagai ketua, sebagai pimpinan, dan pimpinan sebagai sebuah lembaga yang sangat strategis, yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi yang menentukan corak ketatanegaraan kita, corak hukum yang boleh berlaku dan tidak, yang sesuai konstitusi dan tidak. Disitulah persoalannya. Jadi menurut saya itu sangat signifikan sekali posisinya. Jadi kalau dibilang posisinya ya sangat strategis. Dengan posisi yang sangat strategis itu, kalau dia mengambil satu keputusan, maka keputusannya itu berdampak pada penduduk negeri ini, termasuk berbagai lembaga negara gitu. Kalau kita lihat kan keputusan keputusan MK 90 itu yang jadi persoalan itu kan akhirnya dari orang yang awalnya tidak memenuhi syarat untuk mendaftar kepada capres, menjadi capres atau cawapres, akhirnya bisa mendaftarkan kan gitu. Nah, lembaga KPU akhirnya bisa menerima. Seandainya tidak ada keputusan itu kan tentu sudah gugur syaratnya. Jadi menurut saya ini nama beliau sangat signifikan untuk memberikan dampak yang besar terhadap uh, ya kegaduhan yang ada di negeri ini terkait dengan konstitusi tersebut. Jadi karena keputusan-keputusan MK selevel nasional dan puncak dari apa keputusan itu tidak bisa diganggu gugat atau bahkan kategorinya final and binding, artinya dia bersifat terakhir dan mengikat, sehingga bukan seperti putusan pengadilan lainnya yang bisa kita kasasi atau bisa kita banding gitu. Jadi ini memang sifatnya sudah di puncak. Oleh karena saya lihat ini keputusan yang sangat tinggi. Nah, kalau keputusannya selevel RT, selevel RW, selevel kabupaten mungkin tidak terlalu berdampak. Tapi keputusan di MK, apalagi sebagai ketua MK yang bisa membuat suatu kebijakan itu tentu memberikan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan berdampak secara nasional. Begitu Mas Enggi. Baik, Bung Wahyu juga tadi Anda katakan, apakah putusan batas usia capres dan cawapres ini telah secara eksplisit menampilkan nepotisme terang-terangan antara Anwar Usman, kemudian Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk kepentingan politik elektoral dan keberlangsungan kuasa oligarki, Bung Wahyu? Iya, kalau kita lihat praktek nepotisme kan dari kata nephew, ya apa keponakan. Saya kira pas sekali ya. Kebetulan ada paman dan keponakan yang terlibat di situ. Saya pikir itu praktek nepotismenya jelas di situ. Ada apa keputusan yang diputuskan oleh sang paman sebagai pimpinan lembaga tinggi negara atau puncak apa puncak mahkamah yang ada di negeri ini dan memutuskan suatu keputusan yang berdampak kepada seorang keponakan bisa mendaftarkan diri atau memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai cawapres. Itu udah nampak apa posisi sebagai nepotismenya. Saya pikir itu sangat terang benderang ya bagi publik. Ini memang apa mengalahkan uh, rejim di masa rejim Orde Baru. Jadi rejim Pak Jokowi ini praktek nepotismenya atau KKN-nya ya saya lihat itu mungkin jauh lebih parah daripada masa Orde Baru gitu. Kalau dulu Pak Soeharto sebagai pimpinan Orde Baru butuh waktu puluhan tahun untuk bisa ikut mendudukkan anaknya di jajaran pemerintahan atau kekuasaan, ini Pak Jokowi hanya butuh beberapa tahun langsung berani sekali mendudukkan anaknya terlibat dalam praktek kekuasaan seperti Gibran di kota Solo maupun Bobi dijadikan wali kota Medan misalnya gitu. Nah ini menandakan bahwa memang bukan sekedar praktek nepotisme tetapi sudah menjurus kepada praktek politik dinasti. Jadi udah mulai nampak ada dinasti yang dibangun di situ, yang keluarga yang mulai dinaik-naikkan. Gitu. Nah, walaupun kita tahu kenapa politik dinasti ini bisa muncul, sebenarnya ini
praktek dalam demokrasi yang dimanfaatkan oleh oligarki untuk bisa mendudukan orang-orang tertentu yang bisa menguntungkan posisinya untuk kepentingan oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Jadi inilah yang kalau kita lihat ada keuntungan yang bisa diambil ketika mendudukan pejabat-pejabat tertentu yang memang bisa dikendalikan oleh kaum oligarki. Ini efek dari nepotisme yang menjurus kepada praktek politik dinasti yang ada dalam sistem demokrasi yang ditunggangi oleh kepentingan oligarki. Begitu. Baik, dan juga apakah dengan situasi hukum ketatanegaraan dalam yang demokrasi sangat buruk saat ini banyak menuai kontroversi, apakah kepercayaan publik terhadap MK juga mengalami degradasi yang amat dalam, Bung Wahyudi? Ya kalau degradasi saya pikir nampak ya di zaman rejim Pak Jokowi ini bukan hanya MK saya pikir yang mengalami, dari KPK juga kita bisa melihat kan sampai ketua KPK juga sekarang posisinya sebagai terduga jadi tersangka terlibat dalam praktek-praktek terkait korupsi misalnya, termasuk juga kalau kita lihat beberapa menterinya Pak Jokowi di akhir-akhir ini sudah juga tersandung kasus korupsi. Jadi kalau kita lihat persoalan hukum begitu parah di era Pak Jokowi ini, tapi anehnya justru menteri koordinator Polhukamnya malah bisa jadi calon wakil presiden partai tertentu atau calon pasangan tertentu. Padahal dalam prakteknya sangat buruk gitu dalam konteks hukum. Jadi kalau kita lihat sistematika hukum dalam tata negara dalam sistem demokrasi di negeri ini saat ini sangat buruk ya. Hukum yang dibuat itu karena dilakukan oleh segelintir orang dan hukum dalam sistem demokrasi itu bisa diganti-ganti kapan-kapan saja tergantung orang yang punya kewenangan membuat hukum itu mau menggantinya atau tidak. Dan kalau kita lihat dalam sistem demokrasi, kita punya tiga pilar pemerintahan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara yang memproduksi hukum kan posisinya ada di legislatif dan eksekutif bisa ikut mengusulkan hukum. Dan kadang-kadang juga eksekutif mengeluarkan perpu yang setingkat dengan undang-undang. Jadi kalau kita lihat di situ hampir sama posisinya karena undang-undang boleh dibuat oleh manusia sesuka-sukanya dan manusia yang punya kewenangan atas nama rakyat, jadi rakyat di atas namakan mereka, dan itu kebetulan lagi para pejabat atau para pemilik kekuasaan yang membuat undang-undang itu kebanyakan di-endorse atau bahkan dibiayai oleh kaum oligarki atau bahkan sebagian oligarki sudah duduk di situ, sehingga kita bisa melihat kepastian hukum di negeri demokrasi itu praktis minim. Jadi kadang dia berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan apa kebutuhan ya kepentingan oligarki gitu. Jadi kalau ada wakil rakyat kemudian dia dikendalikan oleh oligarki kemudian disuruh membuat undang-undang maka keluarlah undang-undang sesuai kepentingan oligarki. Kita bisa melihat yang terbaru adalah undang-undang kesehatan, undang-undang omnibus law. Undang-undang omnibus law itu ditolak sekian lapisan masyarakat tapi tetap jalan terus. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa kekuatan oligarki begitu kuat sehingga aturan dan undang-undang bisa dibuat kapan saja. Sehingga tidak ada praktis kepastian hukum itu jadi tipis. Termasuk kalau kita lihat aturan dalam konstitusi yang batas usia minimal 40 tahun tadi bisa aja diotak-atik undang-undangnya atau disiasati dengan cara tertentu. Nah, tinggal caranya ada yang menggunakan cara kasar, ada yang cara normal, ada yang cara brutal. Saya kira begitu posisinya, Bung Anggi. Baik, dan terakhir Bung Rocky, jadi ketika krisis demokrasi saat ini apalagi di seputar Pilpres dan MK menunjukkan konstitusi sangat demokrasi sangat buruk dan sudah sangat terpuruk. Lantas apa solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi keadaan yang sudah terpuruk ini, Bung Wahyudi? Ya, tentu kita ingin ada perubahan ya, perubahan yang signifikan. Cuma perubahan ini kan terbagi tiga ya. Ada perubahan yang ingin mengubah uh, orangnya saja, ada yang ingin mengubah sistem hukumnya dan konstitusinya, ada yang ingin kedua-duanya, mengubah orang dan sistemnya. Nah ini kita ada di mana? Tentu kita bisa melihat kalau sekedar mengubah orangnya sudah dilakukan berbagai cara dan kita sudah melakukan beberapa kali perubahan orang gitu.
baik dalam rezim Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, kan kita selalu berubah orang-orangnya. Yang kita anggap tidak pro Orde, yang tidak pro Orde Baru dulu dihabisi, kemudian disingkirkan. Kemudian masuk Orde Reformasi yang dianggap Orde orang-orang Orde Baru dipinggirkan, ganti orang-orang yang pro Reformasi. Di masa Reformasi kelihatan lagi berubah-ubah lagi. Orang-orang yang pro kepada rakyat cilik, orang-orang yang tidak pro kepada uh, kapitalis dipinggirkan juga misalnya. Jadi kita bisa melihat berubah-ubah terus itu. Nah, perubahannya hanya mengganti orang atau personil dan orang-orangnya. Tapi perubahan dalam konteks sistem masih tetap. Kita masih menggunakan sistem demokrasi, walaupun dengan demokrasi dengan versi yang macam-macam. Ada demokrasi terpimpin di masa Orde Lama, kemudian ada demokrasi Pancasila di masa Orde Baru, kemudian kita menggunakan demokrasi liberal di masa reformasi ini sampai hari ini. Dan tentu kalau mau diubah harusnya mengubah orang-orangnya diubah, kemudian sistemnya juga diubah. Jadi kalau mau mengubah harusnya dua sistem diubah. Kita sudah pernah menggunakan sistem demokrasi terpimpin Orde Lama, demokrasi Pancasila Orde Baru, sistem otoriter di zaman kerajaan dulu, dan sistem demokrasi liberal di masa sekarang. Semuanya kita ada dalam berbagai masalah kebangsaan kita atau kenegaraan kita. Yang belum kita coba mungkin dengan sistem pemerintahan Islam atau sistem politik Islam yang mungkin belum kita coba. Hanya memang untuk menawarkan ini tidak mudah karena sebagian orang fobi terhadap Islam, sehingga kalau kita bicara, oh, coba pakai politik Islam, bagaimana hukum-hukum Islam bisa kita adopsi, itu langsung dianggap radikal itu. Jadi di sinilah tantangan kita untuk memberikan tawaran-tawaran dan alternatif solusinya. Jadi kalau kita mengatakan apakah kita perlu melakukan perubahan, harus atau perlu sekali. Tetapi perubahan itu mungkin perlu ada yang dilakukan dengan personal saja atau sistem personalnya. Dan dengan cara, ada yang dengan cara normal, ada yang dengan cara tidak normal tapi masih wajar, ada yang dengan cara akrobat atau tidak normal, tidak wajar, tapi dengan cara yang instan. Saya pikir ini yang mungkin butuh kita lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan. Tentu kita melakukan perubahan dengan cara yang baik, melakukan perubahan yang ke arah yang baik dengan cara yang baik tentu tidak mudah. Yang paling penting adalah melakukan perubahan pemahaman masyarakat kita. Dengan apa? Dengan melakukan dakwah supaya mereka paham dan tidak lagi fobi terhadap ajaran-ajaran Islam dan tidak juga fobi terhadap hukum-hukum misalnya yang ditawarkan Islam. Toh sama saja kita selama ini sudah mencoba dengan menggunakan hukum-hukum yang diwariskan oleh penjajah Belanda, atau hari ini kita seperti ini keadaannya, dan hukum dibuat kapan saja, sementara kalau dalam Islam kan hukum tidak boleh dibuat sembarangan karena tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Nah kalau sekarang justru di zaman sekuler ini kitab suci dipinggirkan, kitab suci hanya dijadikan alat untuk menyumpah para pejabat, setelah itu kitabnya ditutup dan disimpan, isinya tidak boleh diamalkan. Nah, itu yang terjadi di negara sekuler. Kita mencoba kali ini konstitusi kita coba buka dengan kitab suci, jangan diadu, mengatakan konstitusi lebih tinggi dari kitab suci, tetapi kita harus membuka kitab suci untuk diaplikasikan dalam konstitusi kita, dan kitab suci jangan diadu, dan juga jangan hanya ditutup setelah dijadikan menyumpah para pejabat, tetapi isinya kita coba amalkan satu persatu di negeri ini, sehingga terciptalah perubahan yang baik, hukum-hukum yang baik, dan mewujudkan negeri yang baik juga dengan baldatun thayyibatun warabun. Saya pikir begitu, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Wahyudi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Wahyudi senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.